Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi kepada Ibu dosen Ibu Niwayan Dewinta Ayuni, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Bisnis. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami yang terhormat yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang depresiasi metode jumlah unit dan jam kerja. Sebelum kami mempresentasikan materi ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yakni kelompok 5 yang terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama, Ninengah Sita Pratnyamita Dewi nomor absen 2, yang kedua Dewa Ayu Made Wulan Dewi Utami nomor absen 3, yang ketiga Nikoma Ovamas Angragita nomor absen 9, yaitu saya sendiri, yang keempat Nikade Ayu Suryaningsih nomor absen 12, yang kelima Nimade Kartika Sari nomor absen 19, dan yang keenam Nova Ameliawati nomor absen 24. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sita Pratnyamita Dewi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian depresiasi metode jumlah unit produksi. Metode hasil produksi atau unit produksi atau productive output method adalah metode yang berdasarkan pada anggapan bahwa aktiva yang didapatkan diharapkan bisa memberikan jasa dalam bentuk unit produksi tertentu. Metode ini membutuhkan suatu estimasi tentang total unit keluaran yang bisa dihasilkan oleh suatu aset. Dalam metode ini, umur ekonomi suatu aset ditaksir dalam jumlah unit produksi dan beban depresiasinya akan dihitung berdasarkan satuan hasil produksi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus metode hasil produksi. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan taksiran produksi selama umur ekonomis sama dengan jumlah produksi sesungguhnya dikali tarif penyusutan pada unit produksi, atau jumlah produksi selama 1 tahun dibagikan dengan taksiran produksi selama umur ekonomis dikali dengan XP nilai sisa. Baik, untuk lebih jelasnya akan diberikan contoh soal metode hasil produksi dan penjelasannya oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh soal dari metode jumlah unit produksi. Nah, berikut soalnya. Sebuah mesin diketahui harga perolehannya sebesar 23 juta dengan nilai residu atau sisa ditafsir 3 juta dan tafsiran produksi selama umur ekonomisnya yaitu 4 juta unit produksi. Selama tahun 2019, produksi yang dihasilkan yaitu 600.000 unit dan pada 2020 yaitu 800.000 unit. Nah, sekarang kita itu diminta untuk mencari beban depresiasi pada tahun 2019 dan 2020. Nah, sebelum itu kita harus mencari apa yang diketahui dalam soal tersebut. Semisalnya, yaitu harga perolehan sebesar 23 juta, nilai sisa atau residu sebesar 3 juta, dan tafsiran produksi umur ekonomisnya yaitu 4 juta. Jadi, sekarang kita itu mencari tarif penyusutan per unitnya dengan cara harga perolehan dikurangi nilai sisa atau residu dibagi tarif produksi umur ekonomi. Dan kita masukkan aja angka-angkanya. Harga perolehan angkanya 23 juta dikurangi nilai sisa atau residu sebesar 3 juta dibagi dengan tarif produksi umur ekonomisnya sebesar 4 juta. Dan kita akan mendapatkan hasil 5. Dan sekarang kita akan mencari beban depresiasi pada tahun 2020 dan tahun 2019. Nah, sekarang kita mulai dari 2019. Caranya yaitu produksi yang dihasilkan pada tahun 2019 dikali dengan tarif penyusutan per unit. Nah, dimasukkanlah angkanya. Pada 2019, angkanya 600.000 dikali dengan 5 dan akan mendapatkan hasil 3 juta. Dan 2020 yaitu 800.000 dikali 5 akan mendapatkan hasil 4 juta. Sesudah kita mencari beban depresiasi pada tahun 2019 dan 2020, maka kita akan membuat jurnal.
jurnalnya yaitu dengan menggunakan akun beban depresiasi mesin dan akumulasi depresiasi mesin. Pada tahun 2019, jurnalnya yaitu debit beban depresiasi mesin sebesar 3 juta dan kreditnya yaitu akumulasi depresiasi mesin sebesar 3 juta. Dan 2020, jurnalnya yaitu debit beban depresiasi mesin sebesar 4 juta dan kredit akumulasi depresiasi mesin sebesar 4 juta. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai depresiasi dengan metode satuan jam kerja atau sering disebut dengan service hours method. Nah, pada konsep dasarnya, depresiasi dengan metode ini didasarkan atas pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset tetap disebabkan oleh berapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau diperoleh oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Jadi, metode ini berdasar bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakai, bukan lamanya waktu aset saat beroperasi. Dan dengan metode satuan jam kerja ini, beban penyusutan untuk setiap periode akan bervariasi dan besarnya akan sebanding dengan jam kerja atau kapasitas aktiva tetap yang sesungguhnya dapat dicapai. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus metode satuan jam kerja. Jadi, metode ini berdasar bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakai. Adapun rumus metode satuan jam kerja, yang pertama ada rumus untuk menghitung besaran penyusutan per periode, yaitu beban penyusutan sama dengan jam kerja yang dicapai dikali tarif penyusutan tiap jam kerja. Yang kedua, rumus untuk menghitung besarnya satuan jam kerja, yaitu tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal mengenai depresiasi metode jam kerja. Yaitu, pada bulan Januari, PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 10 juta. Oleh ahli diperkirakan dapat berproduksi selama 10.000 jam dengan prediksi rentangan waktu penggunaan 5 tahun ke depan. Tahun pertama 3.000 jam, tahun kedua 2.000 jam, tahun ketiga 2.000 jam, tahun keempat 1.500 jam, dan tahun kelima 1.500 jam. Setelah berproduksi selama 10.000 jam, mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 500.000. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus mencari tarif penyusutan mesin per jamnya, di mana rumus dari tarif penyusutan tiap jam kerja yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Untuk soal tersebut, harga perolehannya sebesar 10 juta dikurangi nilai sisa 500.000 dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis yaitu selama 10.000 jam. Jadi saya mendapatkan tarif penyusutannya yaitu 950. Selanjutnya, jika tarif penyusutan aset tetapnya sudah diketahui sebelumnya, kita akan membuat tabel penyusutan dan nilai buku pada akhir periode. Pada tahun ke-0 sudah diketahui nilai bukunya sebesar 10 juta. Pada tahun pertama sudah diketahui jam operasinya 3.000 jam, tarif per jamnya 950, penyusutannya 2.850.000 dan nilai bukunya 7.150.000. Pada tahun kedua, jam operasinya 2.000 per jam, tarif per jamnya 950, penyusutannya 1.900.000 dan nilai bukunya 5.250.000. Pada tahun ketiga, jam operasinya 2.000 jam, tarif per jamnya 950, penyusutan 1.900.000 dan nilai bukunya 3.350.000. Pada tahun keempat, jam operasinya 1.500 per jam, tarif per jamnya 950, penyusutan
Rp1.425.000 dan nilai bukunya Rp1.925.000. Dan pada tahun terakhir yaitu tahun kelima, jam operasinya 1.500 per jam, tarif per jamnya 950, penyusutan 1.425.000 dan nilai bukunya sebesar 500.000. Untuk mencari penyusutan dan nilai bukunya, untuk mencari penyusutan itu kita tinggal kalikan jam operasi dikalikan tarif per jamnya, maka kita akan mendapatkan penyusutan. Sedangkan untuk mencari nilai bukunya, pada tahun pertama tinggal dikurangi nilai buku tahun ke-0 dikurangi penyusutan tahun pertama, yaitu mendapatkan nilai buku sebesar Rp7.150.000. Untuk tahun kedua, nilai buku tahun pertama dikurangi penyusutan tahun kedua, yaitu mendapatkan sebesar Rp5.250.000. Dan untuk tahun ketiga, untuk mendapatkan nilai bukunya, nilai buku tahun kedua dikurangi dengan penyusutan tahun ketiga, maka nilai bukunya mendapatkan Rp3.350.000. Dan pada tahun keempat, untuk mendapatkan nilai bukunya, tinggal nilai buku tahun ketiga dikurangi penyusutan tahun keempat, maka mendapatkan nilai bukunya sebesar Rp1.925.000. Dan untuk tahun terakhir, tahun kelima, nilai bukunya sebesar Rp500.000, tinggal dikurangi nilai buku tahun keempat, dikurangi penyusutan tahun kelima, maka kita mendapatkan nilai buku tersebut pada periode terakhir tahun kelima sebesar Rp500.000. Jadi perlu kita ketahui, pada tabel penyusutan tadi tampak bahwa menurut metode satuan jam kerja, beban penyusutannya untuk tiap periode akuntansi bervariasi. Nah, untuk pencatatan akuntansinya, jurnalnya sama saja dengan metode-metode penyusutan aset tetap yang lain, yaitu pada tahun pertama, depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar Rp2.850.000. Pada tahun kedua, depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar Rp1.900.000. Dan pada tahun keempat, depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar Rp1.425.000. Dan pada tahun terakhir, tahun kelima, yaitu depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar Rp1.425.000. Baik teman-teman, sekian video yang bisa kami berikan tentang materi depresiasi, metode jumlah unit dan jam kerja. Semoga dari materi yang kami sampaikan lewat video presentasi ini bisa dimengerti dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang materi depresiasi, metode jumlah unit dan jam kerja. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Selamat pagi dan Om Santi Santi.